Silakan next Pak Bud. Ketika kita berbicara ini regulasinya ya, nggak usah dicatat, nggak keluar di ujian soal gitu. Dilihat aja, nanti kalau butuh PowerPoint kita share di grup ya. Bahwa ini regulasinya, bagaimana kemudian kita Menteri Dalam Negeri di sini memberikan, menilai, mengukur dan memberikan penghargaan terhadap inovasi di daerah. Inovasi daerah sekarang itu adalah kebutuhan, keniscayaan yang patut kita pikirkan dan kita kerjakan. Next. Nah, salah satunya seperti ini. Pasal 38. Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri. Seperti dijelaskan sama Bu Kabit tadi, Kota semuanya melaporkan, tapi laporannya ala kadar. Yang membuat nilai kita rendah di Kota semuanya. AF ini, A sampai F itu adalah urusan pemerintahan wajib yang wajib ada laporan inovasinya. 2 tahun atau 3 tahun sekian ya Pak Putra ya. Naiknya dikit. Tapi yang penting nggak inovatif. Ketika keluarkan statement, pembangunan SDM di Papua butuh pendekatan khusus. Itu statement Bappenas. Ya. Nah, kita yang katakanlah kemudian lebih mungkin ya kemajuannya lah dia bilang. Kita tidak kurang, masih dalam kategori kurang inovatif. Itu jadi PR kami bersama di sini. Oke, ketika kita berbicara inovasi, ada kata kuncinya. Bisa jadi dia itu pengembangan suatu manfaat, ada suatu yang berbeda, ada kemudian dia memiliki nilai tambah. Itu inovasi. Inovasi yang kemudian kita kirimkan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tidak hanya berbentuk digital. Kalau sudah berbentuk digital, berarti ini kan canggih, pakai aplikasi lah, segala macam. Non digital pun boleh. Sekarang orang paling takut kalau fakir kuota. Baru aja akan coba bedak. Hah, Bang Budi, password wifi. Ada kuotanya bener. Orang nggak tahu HP kayak gitu. Bisa. Bisa aja aku. Ini kreatif ya. Oh, ada ide udah. Imita film Jepang, si Cudok untuk hina pada spot KBG. Kan? Itulah kreatif. Tetapi dia tidak inovatif. Kenapa? Kalau kita berbicara inovatif, berarti dia misalnya ada unsur komersil di situ, ada profit di situ, ya, ada nilai lebih lagi. Nah, next, kalau kita berbicara kemudian terhadap inovasi daerah, apa yang kita lakukan? Muaranya itu, ya, bukan muara, ya, hilirnya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Atas, tapi yang terakhir, Pak, replikasi, aplikatif. Kita bisa mencontoh, meniru apa yang terjadi di daerah orang. Bapak Ibu, saya yakin Anda sering pergi ke daerah lain, diundang ya ke Jakarta lah, ke kementerian lah, ketemu dengan orang-orang di sana sehingga ketemu ide, curi ide tersebut. Aplikasikan di daerah kita, aplikasikan di tempat kita. Karena kuncinya, next Pak Tra, kuncinya di sini Bu. Lihat katanya. Amati, tiru, modifikasi. ATM. Kencok peng. Singa kata cok peng, singa kata iya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir, kita selalu mengatakan Cina tukang tiru. Nah, Bape. Sensitively itu. Kayak mana kita buat ini? Pepik dah. Rumahnya cukup hebat, ada pedagang tempat kecil bro. Bukan individual kepala sekolah, guru pun bukan hanya sendiri, bisa berdua, bertiga. Kalau dulu ada kalimatnya MGMP misalnya, guru-guru mata pelajaran itu ngapain sih sehingga pelajarannya menjadi lebih menarik misalnya. Yang kita temukan di SMP misalnya, Ibu Santi Mandasari kalau masalah saya namanya di SMP 3, beliau membuat video tentang pembelajaran bahasa Inggris, animasi. Bahkan pengakuan beliau sudah di-hire sama orang daerah lain untuk ngajarin gitu. Tapi beliau masih mikir-mikir. Kenapa? Karena jangan sampai orang lain sudah nanti diajari,
Tercatat mereka duluan membuat inovasi, kita enggak. Itu kejadian di teman-teman di kesehatan. Orang bilang kalau salah Pak Cetara kemarin kata tahu sekali itu. Kurikulum merdeka. Ini kata ngutip kurikulum nasional loh. Ya kan? Kata kayak ulelo dalam itu duduk bilang sakit uleh ibu ketika menjalankan kurikulum nasional nanti itulah inovasi. Kalau ibu bisa menjalankan. Karena kenapa? Karena ketika saya perhatikan hampir semua inovasi yang dilakukan oleh dunia pendidikan yang dikirimkan laporannya kepada Kemendagri semuanya berkaitan dengan kurikulum merdeka. Contoh Bu, market day. Banyak sekolah yang saya lihat sudah buat market day, tapi kita nggak melakukan. Tahun kemarin, saya kasih contoh Bu ya, punya capil Bu, nomor 4. Pekat 3-in-1 Plus. Cerita sedikit. Mungkin nanti ada saudara-saudara kita. Dulu ketika kita melahirkan, kita sendiri yang sibuk ke capil bikin akte kelahiran anak, bikin perubahan kakak. Kalau sekarang ada KIA lagi, kartu identitas anak. Capil mengeluarkan inovasi. Dia bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Ketika ada saudara kita melahirkan di rumah sakit tersebut, contohnya rumah sakit ABI, itu yang bekerja sama. Langsung rumah sakit tersebut yang ngurus ke capil. Sehingga kemudian ketika kita keluar dari rumah sakit, kita keluarganya dapat akte anak, perubahan kakak karena bertambah anggota keluarga, dapat kartu identitas anak. Plusnya Bu, maaf, plusnya kalau kemudian musibah, ada yang meninggal misalnya entah ibu atau bayinya, mendapat surat keterangan meninggal, akte kematian. Simpel ya, contoh-contoh Bu. Ini khusus SD Bu yang saya temukan di daerah lain ada videonya. Tapi maaf cakap Bu, banyak videonya itu video apa ya, nggak menarik Pak Putra ya. Kalau kita tonton, wah ini video ini. Tapi nanti mungkin beberapa akan kami putarkan biar ada bayangan. Oh, nyana inovasi, pura. Karena bakir. Karena orang paling baru. Nanam makai tanam. Tanam nggak pakai tanah, hidroponik. Waktu yang dalam video hidroponik baju pakai bahasa awaknya. Nama tuh nanam makai tanam. Bahasa paling baru. Itu kami download dari litbangnya Kemendagri. Ketika dia dari litbang Kemendagri, sudah pasti itu video inovasi yang sudah diakui oleh Kemendagri. Selesai. Makanya waktu yang download rumah video, video inovasi. Ibu alahnya, ini ibu kalah lah. Oke, next. Nah, apa yang dilakukan Pemko tahun 2024? Kita akan buat Bu, lomba inovasi daerah. Karena tahun kemarin kita nggak dapat dana, tahun ini dapat dana, alhamdulillah. Berapa gitu Pak Bu? Total? 100. Kami sebenarnya nggak mau kasih hadiah. Umrah boleh. Oke. WA-nya. Buka WA.